Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, kembali lagi di sini di podcast Sejarah dan Budaya. Saya selaku Evan, host pertama yang akan mendampingi kalian yang selalu penasaran dengan cerita-cerita sejarah tentang Nusantara. Dan saya Salvila Sasrawijaya sebagai host kedua. Senang sekali bisa menemani kalian lagi. Kalau Evan biasanya suka mengulik sisi politik dan tokoh-tokoh besar, saya lebih tertarik pada budaya dan kehidupan masyarakat. Jadi kita saling melengkapi nih. Nah, betul sekali. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu Islami, Nusantara, dan perubahan sosial budaya pada masyarakat Indonesia. Topik ini menarik banget karena bukan hanya soal agama, tapi juga bagaimana Islam berbaur dengan budaya lokal dan membentuk identitas bangsa kita. Nah, supaya obrolan kita lebih berbobot nih, sudah ada 3 narasumber yang akan hadir dan yang pasti keren banget, yang akan terbagi perspektifnya. Mari kita sambut bintang tamu kita. Baik, bisa diperkenalkan dulu dari masnya. Perkenalkan, nama saya Aliviana Fusirmawan. Di sini saya berprofesi sebagai sejarawan budaya dan sering sekali meneliti antara Islam dan tradisi budaya di Nusantara. Senang sekali bisa berbagi wawasan di kesempatan kali ini. Halo semuanya, saya Tiara. Saya seorang antropolog yang fokus pada perubahan sosial di masyarakat, khususnya bagaimana nilai Islam berbaur dengan adat dan tradisi. Semoga diskusi kita kali ini akan membuka perspektif baru. Halo, saya Alexa. Saya menekuni sejarah Islam di Asia Tenggara, terutama peran ulama dan kerajaan Islam dalam membentuk identitas bangsa. Kehadiran saya di sini untuk memberikan gambaran bagaimana Islamisasi berlangsung secara damai dan penuh akulturasi. Oke, kita langsung saja masuk ke bab yang pertama, yaitu proses masuknya Islam. Nah, baik, kita mulai pertanyaannya. Yang mendasar dulu, bagaimana Islam pertama kali masuk ke Nusantara? Islam masuk ke Nusantara pada awal abad ke-7 melalui jalur perdagangan. Pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia itu masuk dan singgah di pelabuhan besar seperti Samudra Pasai, Gresik, dan Ternate. Mereka tuh gak hanya berdagang rempah, tetapi juga membawa nilai-nilai Islam dalam interaksi sehari-hari. Menarik ya, jadi Islam datang bersama aktivitas ekonomi. Itu membuat masyarakat lebih mudah menerima karena ada hubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Betul, selain perdagangan, ulama dan mubalik juga berperan penting. Mereka menyebarkan Islam dengan pendekatan damai, lewat dakwah, pendidikan, bahkan seni. Misalnya, hikayat dan syair digunakan untuk menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang indah dan mudah diterima masyarakat. Oh, jadi bukan dengan pedang atau peperangan ya, tetapi lewat interaksi sosial dan budaya. Iya, dan itu yang membuat Islam diterima luas di Indonesia. Tapi karena Islam tidak memaksa untuk masuk agamanya, melainkan berbaur dengan tradisi lokal. Oke, kita langsung ke bab yang kedua, yaitu peran kerajaan Islam di Indonesia. Kalau bicara dengan kerajaan, siapa yang paling berpengaruh dalam proses Islamisasi? Kerajaan Samudra Pasai adalah yang pertama di Nusantara. Berdiri sekitar abad ke-13, mereka menjadi pusat perdagangan sekaligus pusat dakwah Islam. Samudra Pasai itu penting banget ya, karena jadi pintu masuk Islam di Nusantara. Ya, lalu ada Kesultanan Demak di Jawa. Mereka berperan besar dalam menyebarkan Islam melalui Wali Songo. Demak itu kan juga punya peran politik ya, yang sangat besar. Jadi wajar kalau pengaruhnya sangat luas. Kesultanan Malaka juga penting. Sompires dalam Suma Oriental itu nulis bahwa Kesultanan Malaka adalah pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Yang ini membuat Islam tuh menyebar lebih cepat ke berbagai daerah di Nusantara. Jadi kerajaan-kerajaan Islam bukan hanya pusat politik, tapi juga pusat budaya dan ekonomi. Oke. Baik, kita langsung saja masuk ke bab 3, yaitu akulturasi budaya. Nah, setelah Islam masuk, gimana nih akulturasi budaya yang akan terjadi?
Akulturasi itu terlihat jelas dalam seni dan tradisi. Misalnya wayang kulit yang awalnya itu kan berakar dari agama Hindu-Buddha, kemudian digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk dakwah Islam. Wah, keren banget. Seni yang sudah dikenal masyarakat dipakai sebagai media dakwah. Dalam arsitektur juga terlihat Masjid Demak masih menggunakan desain joglo yang khas Jawa, tapi digunakan untuk ibadah Islam. Oh iya, itu contoh yang bagus. Bentuknya tetap Jawa tapi memiliki makna menjadi Islam. Tradisi lokal juga diadaptasi dan nilai Islam masuk, tetapi tetap mempertahankan nuansa kebersamaan Nusantara. Jadi jelas banget ya, Islamisasi itu bukan menghapus budaya, tapi justru memperkaya. Selanjutnya, kalau dari sisi sosial, apa dampak Islamisasi terhadap masyarakat Nusantara? Islam membawa konsep egalitarian, semua orang sama di hadapan Allah, sehingga struktur sosial lebih terbuka. Tidak ada lagi sistem kasta yang kaku seperti dalam tradisi Hindu-Buddha. Wah, itu memiliki perubahan yang sangat besar ya. Jadi masyarakat yang tadinya terbagi dalam lapisan sosial yang ketat mulai merasakan kesetaraan. Betul Evan, selain itu peran perempuan juga mulai terlihat. Misalnya dalam pendidikan agama di pesantren, mereka tuh memiliki kesempatan belajar yang lebih luas. Ini membuka ruang baru bagi perempuan untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial. Mantap sekali, jadi Islamisasi bukan hanya soal ibadah, tapi juga membuka peluang bagi perempuan untuk berperan aktif. Selain itu, sistem hukum Islam mulai diterapkan, terutama dalam perdagangan dan pernikahan. Misalnya, aturan akad nikah atau kejujuran dalam transaksi dagang. Hal ini membuat masyarakat lebih teratur dan memiliki pedoman yang jelas. Jadi dampaknya bukan hanya di ranah spiritual ya, tapi juga di ranah sosial dan ekonomi. Ya, dan itu yang membuat Islamisasi punya pengaruh besar terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Nusantara. Nah, dari bab-bab yang kita bahas tadi pasti ada tokoh-tokoh penting kan? Nah, kalau bicara tokoh, siapa yang paling berpengaruh dalam Islamisasi di Nusantara? Tentu saja Wali Songo. Mereka menggunakan pendekatan budaya untuk dakwah, seperti Sunan Kalijaga dengan wayang dan gamelan. Iya, Wali Songo memang legendaris banget. Sampai sekarang masih jadi inspirasi sih. Nah, selain Wali Songo, ada juga ulama-ulama lokal yang mendirikan pesantren. Pesantren ini menjadi pusat pendidikan Islam, melahirkan tokoh-tokoh besar yang berperan dalam penyebaran agama Islam. Nah, pesantren itu kan sampai sekarang masih jadi bagian penting dari pendidikan kita. Jadi warisannya masih terasa hingga kini. Tokoh perempuan juga ada, misalnya Nyai Ageng Pinati di Gresik. Beliau itu berperan dalam perdagangan sekaligus dakwah. Ini menunjukkan bahwa perempuan punya pengaruh yang besar terhadap Islamisasi. Wah, keren-keren. Jadi Islamisasi Nusantara itu bukan hanya cerita tentang tokoh laki-laki, tapi juga perempuan yang berkontribusi besar. Kalau dipikir-pikir nih, dakwah dulu mirip podcast juga ya, ngobrol santai tapi penuh makna. Iya. Cuman medianya tuh berbeda. Dulu wayang dan gamelan, sekarang mikrofon dan Spotify. Intinya sama, pesan disampaikan dengan cara yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu dia. Media boleh berubah, tapi esensinya tetap sama. Kalau dulu orang berkumpul di alun-alun untuk nonton wayang, sekarang kita kumpul lewat platform digital. Jadi sebenarnya tradisi ngobrol dan berbagi pengetahuan itu masih berlanjut, hanya bentuknya yang berbeda. Selanjutnya, bagaimana peran pesantren dalam Islamisasi Nusantara? Pesantren jadi pusat pendidikan Islam. Santri belajar agama sekaligus keterampilan hidup, seperti bercocok tanam dan juga berdagang. Ya, pesantren itu kan bukan cuma tentang belajar kitab, tetapi juga membentuk karakter. Jadi, santri itu tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga punya akhlak yang baik. Ya, pesantren juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berperan dalam penyebaran Islam dan perlawanan terhadap kolonialisme. Misalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Itu berawal dari tradisi pesantren. Wah, jadinya pesantren punya peran ganda nih, antara pendidikan dan perjuangan. Pesantren itu kan contoh dari akulturasi karena tetap mempertahankan tradisi lokal sambil mengajarkan nilai Islam. Misalnya tradisi gotong royong di pesantren. Itu kan budaya lokal yang dipadukan sama nilai kebersamaan dalam Islam. Menarik banget ya, jadi pesantren itu jembatan antara tradisi dan agama, sekaligus benteng perlawanan terhadap penjajahan. Dan sampai sekarang ini pesantren juga masih relevan. Jadi bukti bahwa warisan Islamisasi Nusantara terus hidup dalam masyarakat kita.
Sekarang kita masuk ke segmen 8, yaitu seni dan sastra. Nah, kita masuk ke bagian yang menarik banget nih, yaitu seni dan sastra. Bagaimana sih peran seni dan sastra dalam proses islamisasi di Nusantara? Sastra Islam berkembang dalam bentuk hikayat, syair, dan kitab-kitab klasik. Misalnya, hikayat Raja-Raja Pasai yang menceritakan masuknya Islam di Samudra Pasai, atau syair-syair yang digunakan untuk menyampaikan pesan moral dan ajaran agama. Dengan cara ini, masyarakat bisa belajar Islam melalui cerita yang akrab dengan budaya mereka. Oh iya, jadi sastra itu bukan sekedar hiburan, tapi juga media dakwah ya. Orang-orang bisa menikmati cerita sekaligus menyerap nilai-nilai Islam. Betul sekali. Seni musik juga berperan, seperti gamelan. Contohnya digunakan untuk mengiringi dakwah. Sunan Kalijaga sering memanfaatkan gamelan dan tembang Jawa untuk menyampaikan pesan Islam. Dengan begitu, masyarakat merasa dekat karena dakwah yang disampaikan lewat media yang mereka cintai. Menarik banget, jadi dakwah itu tidak kaku, malah kreatif dan menyatu dengan budaya. Ya, selain itu, kaligrafi Islam juga berkembang. Kaligrafi menghiasi masjid, manuskrip, bahkan lisan. Seni tulisan Arab dipadukan dengan motif lokal, sehingga lahir gaya kaligrafi khas Nusantara. Ini menunjukkan bahwa Islamisasi tidak menghapus seni, tapi justru memperkaya. Indah sekali ya. Jadi seni dan sastra bukan hanya mempercantik, tapi juga menjadi sarana penyebaran nilai. Dan yang paling keren, seni itu membuat Islam terasa dekat dengan masyarakat. Dakwah jadi menyenangkan bukan menakutkan. Nah, Selanjutnya, kita tarik ke masa kini. Apa relevansi Islamisasi Nusantara bagi masyarakat Indonesia modern? Islamisasi mengajarkan bahwa agama bisa berdialog dengan budaya. Itu relevan banget untuk menjaga harmoni di tengah keberagaman Indonesia. Kita punya ratusan suku dan tradisi, dan Islam bisa beradaptasi dengan itu semua. Ya, jadi Islamisasi ini memberi contoh bahwa agama tidak harus bertentangan dengan budaya, justru bisa saling melengkapi. Nah, kita bisa belajar dari sejarah bahwa Islam berkembang dengan damai, bukan dengan konflik. Pendekatan damai ini penting banget di era sekarang. Ketika kita menghadapi tantangan intoleransi, sejarah memberi pesan bahwa dakwah yang damai lebih efektif dan bertahan lama. betul. Jadi sejarah bukan hanya cerita masa lalu, tetapi juga pelajaran pada masa kini. Akulturasi budaya memberi inspirasi. Seni Islami yang berakar pada tradisi lokal bisa jadi identitas khas Indonesia. Misalnya batik dengan motif kaligrafi atau musik Islami yang dipadukan dengan alat tradisional. Itu semua menunjukkan bahwa Islam di Indonesia mempunyai warna yang menarik. Wah, keren banget ya. Jadi relevansi Islamisasi di Nusantara itu nyata, menjaga harmoni, memberi inspirasi seni, dan memperkuat identitas suatu bangsa. Dan yang paling penting, kita bisa bangga bahwa Islam di Indonesia berkembang dengan cara damai, kreatif, dan penuh toleransi. Nah, kita sampai ke penutupan, yaitu segmen 10 atau closing. Wah, diskusi kita hari ini sudah benar-benar membuka wawasan ya. Dari proses masuknya Islam lewat perdagangan, peran kerajaan-kerajaan besar, akulturasi budaya, sampai relevansi di masa kini. Semuanya menunjukkan bahwa Islamisasi Nusantara adalah perjalanan panjang yang damai dan penuh kreativitas. Betul, Evan. Kita jadi tahu bahwa Islamisasi bukan sekedar soal agama, tapi juga soal bagaimana masyarakat Nusantara beradaptasi, berkreasi, dan membangun identitas yang unik. Seni, sastra, pesantren, bahkan peran perempuan semuanya ikut membentuk wajah Islam di Indonesia. Saya senang sekali bisa berbagi di kesempatan ini. Semoga pendengar bisa melihat bahwa sejarah Islamisasi Nusantara bukan hanya masa lalu, tapi juga cermin untuk masa kini. Ya, dan jangan lupa bahwa akulturasi budaya yang terjadi waktu itu bisa jadi inspirasi kita sekarang. Bahwa keberagaman bukan penghalang, melainkan kekuatan. Islamisasi Nusantara mengajarkan kita bahwa dakwah yang damai, kreatif, dan penuh toleransi adalah kunci. Itu relevan sekali untuk menjaga harmoni di Indonesia yang majemuk. Terima kasih banyak untuk para narasumber, Alif, Ntar lagi, Tiara, dan Lexa. Diskusi ini benar-benar bermanfaat sekali. Dan untuk pendengar setia, semoga obrolan hari ini menambah pengetahuan kita semua, sekaligus memberi inspirasi. Dan jangan lupa, sejarah bukan hanya cerita masa lalu, tetapi juga bekal untuk masa depan.